Selamat pagi, Pak Sunar dan teman-teman akuntansi C Pagi. Di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi mengenai perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan, dan perspektif internal. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Komang Widyastuti, nomor absen 13. Yang kedua ada Ikadek Agus Dharma Yoga, nomor absen 25. Adapun materi pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama ada prinsip-prinsip manajemen dan sifat dasar manajemen. Yang kedua ada perencanaan perspektif auditor internal. Yang ketiga ada pengorganisasian perspektif auditor internal. Yang keempat ada proses memimpin perspektif auditor internal. Dan yang kelima ada pengontrolan perspektif auditor internal. Baik, materi pertama yaitu prinsip-prinsip manajemen dan sifat dasar manajemen. Prinsip manajemen. Prinsip dapat didefinisikan sebagai sebuah pernyataan fundamental atau kebenaran yang menjadi pedoman ke arah pemikiran atau tindakan. Dalam manajemen, prinsip-prinsip ada sebagai penjaga dalam bertindak dan mengambil keputusan penting yang berdasarkan pertimbangan untuk keberlangsungan hidup suatu perusahaan atau organisasi. Melalui prinsip-prinsip manajemen, seorang manajer dapat menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan fundamental dalam tindakan-tindakannya, apalagi yang mengancam fondasi perusahaan. Adapun prinsip-prinsip umum manajemen menurut Henry Fayol, yang pertama ada pembagian kerja, yang kedua ada otoritas dan tanggung jawab, yang ketiga ada disiplin, yang keempat ada kesatuan komando, yang kelima ada kesatuan arah, yang keenam ada subordinasi kepentingan individu, yang ketujuh ada penggajian, yang kedelapan ada kepemusatan, yang kesembilan hierarki, kesepuluh ketertiban, yang kesebelas keadilan dan kejujuran, yang ke-12 ada stabilitas kondisi karyawan, yang ke-13 ada inisiatif, yang ke-14 ada semangat kesatuan. Selanjutnya, sifat-sifat manajemen. Dalam manajemen memiliki sifat-sifat yang pertama yaitu manajemen berpusat pada manusia, di mana manajemen digunakan agar dapat bekerja untuk orang-orang dan dengan demikian perlu dirancang untuk orang-orang. Yang kedua, manajemen tergantung pada konteks, di mana karena fungsi manajemen adalah untuk mengintegrasikan orang dalam perusahaan bersama, oleh karenanya faktor budaya akan memainkan peran utama. Yang ketiga, manajemen adalah sebuah praktik, di mana disiplin dengan tubuh pengetahuannya sendiri yang bisa dipelajari. Ini diambil dari dan dibangun di atas ilmu sosial lain seperti ekonomi, psikologi, filsafat, etika, atau sejarah. Materi yang kedua yaitu perencanaan perspektif auditor internal. Auditor internal diharapkan dapat melihat ke depan bersama manajemen dan membantu dalam proses perencanaan. Perspektif luas auditor internal dapat membantu dalam proses menilai berbagai inisiatif perencanaan dan dalam mengevaluasi seberapa efektif inisiatif dan diintegrasikan dan mendukung keseluruhan misi organisasi. Adapun yang pertama, aktivitas proses audit internal, di mana aktivitas audit internal akan bervariasi di setiap organisasi. Seluruh auditor internal akan mengevaluasi keseluruhan proses perencanaan dengan menentukan apakah rencana, kebijakan, dan prosedur telah memenuhi standar tertentu dari praktek manajemen yang baik. Dan selanjutnya yang kedua, standar untuk manajemen. Standar manajemen didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen yaitu yang pertama, rencana yang dibuat dapat mengantisipasi masalah dan kekacauan yang timbul. Yang kedua, asumsi-asumsi dalam membuat rencana didasarkan atas data yang akurat dan peramalan yang masuk akal. Yang ketiga, manfaat dari rencana tersebut melebihi biaya penyimpanan rencana. Yang keempat, rencana tersebut menghasilkan kesamaan tindakan di antara unit organisasi yang saling bergantung. Yang kelima,
Rencana tersebut mendorong inisiatif dan secara jelas dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana tersebut. Yang keenam, setiap rencana memiliki alat untuk mengukur kesuksesan. Dan yang ketujuh, sistem tindak lanjut dibuat untuk menentukan apakah rencana telah dilakukan sesuai dengan yang diinginkan. Baik, materi selanjutnya adalah kendala-kendala bagi rencana. Auditor internal harus mencari kendala-kendala seperti bawah ini. Yang pertama, manajemen tidak berkomitmen atau terlibat dalam rencana. Yang kedua, para bawahan tidak diminta opini dalam perencanaan. Yang ketiga, rencana tidak berjalan dengan baik dan mungkin disusun oleh orang-orang yang tidak tahu kenyataan di lapangan. Yang keempat, rencana tidak dilaksanakan setelah dibuat rencana tersebut dilupakan atau tidak diawasi. Pembuatan rencana tidak memberikan umpan balik atau kontrol. Yang kelima, rencana dibuat atas data atau informasi yang tidak akurat. Rencana tidak memperhitungkan kemungkinan lain. Pembuat rencana tidak bertanya kepada diri mereka sendiri tentang pertanyaan seperti bagaimana jika. Dan yang terakhir, rencana tersebut terlalu kaku, tidak memungkinkan adanya inisiatif atau perencanaan, hanya sebuah formalitas. Baik, materi yang ketiga yaitu perorganisasian perspektif auditor internal. Peran auditor internal dalam organisasi sangat dibutuhkan dan penting. Auditor internal merupakan elemen monitoring dari struktur pengendalian intern dalam suatu organisasi yang dibuat untuk memantau efektivitas dari elemen-elemen struktur pengendalian internal lainnya. Menurut Swire tahun 2008, auditor internal memberikan informasi yang diperlukan manajer dalam menjalankan tanggung jawab secara efektif. Materi yang keempat yaitu proses memimpin perspektif auditor internal. Proses memimpin berorientasi pada orang, bukan pada transaksi dan audit internal. Atas fungsi pengarahan tidak mengarahkan diri mereka menuju kesimpulan yang objektif dengan angka dan fakta yang didokumentasikan. Contohnya, dalam bidang sumber daya manusia, auditor internal mungkin ingin menerapkan standar sebagai berikut. Yang pertama, pekerja yang akan diisi hendaknya digambarkan secara jelas dan menyeluruh. Yang kedua, kriteria yang sama hendaknya digunakan dalam mengklarifikasikan pekerjaan. Yang ketiga, kompensasi untuk pekerjaan hendaknya merupakan kunci untuk klarifikasi tertentu, bersaing dengan pekerjaan di organisasi lain dan dapat dibandingkan dengan departemen lain. Yang keempat, tingkat gaji dan kebijakan kompensasi seharusnya dievaluasi secara periodik. Yang kelima, kepala departemen seharusnya diajak berunding untuk menentukan kebutuhan karyawan sekarang dan masa depan. Yang keenam, seluruh pekerjaan yang penting seharusnya dimiliki karyawan cadangan yang dipilih untuk mengisi pekerjaan itu. Yang kelima, pengontrolan perspektif auditor internal. Audit sistem kontrol untuk menentukan apakah tujuan yang diterapkan tercapai. Auditor internal mungkin ingin menggunakan standar berikut. Ingin dalam mengawasi kontrol. Yang pertama, penerapan standar dan pengembangan sistem kontrol. Sistem kontrol harus memicu umpan balik dengan cara yang cukup tepat waktu untuk memperingatkan manajer atas kesulitan yang akan muncul dan memungkinkan mereka untuk menilai hasil akhir. Yang kedua, pengamaran atas operasi penelahan secara periodik harus memastikan bahwa seluruh komunikasi umpan balik masih terbuka dan berfungsi sebagai yang diinginkan. Yang ketiga, pelatihan karyawan. Tujuan standar kebijakan prosedur dan alat organisasi untuk mengukur kinerja harus dikomunikasikan kepada seluruh karyawan yang terpengaruh. Yang keempat, menghadapi penyimpangan. Metode-metode seharusnya dibuat untuk kembali ke pekerjaan semula ketika pekerjaan tersebut tidak memenuhi standar yang diterima. Yang kelima, mempertahankan kontrol atas proses dan operasi. Peraturan harus dibuat agar perhatian manajemen ditunjukkan pada penyimpangan pada titik kontrol paling strategis di dalam sistem daripada menunggu sampai tujuan utama gagal. Yang keenam, para ahli kontrol. Tanggung jawab auditor internal sebagai ahli kontrol harus dilaksanakan secara serius. Pada saat yang sama, auditor
internal juga harus membuat usaha untuk melihat apakah manajer dan karyawan meningkatkan pengetahuan dan penghargaan mereka terhadap kontrol. Yang ketujuh, pengelolaan untuk memastikan lingkungan yang etis, yaitu manajemen senior harus memastikan bahwa lingkup etis penting bagi seluruh entitas. Baik, sekian presentasi dari kelompok 12. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Sunarwijaya.